Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyu Ningtyas Retnaulandari. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan gimana nih persiapan untuk menghadapi uji pengetahuan di PPG tahun 2022 ya teman-teman. Nah, di sini nanti aku mau sharing ya tentang pembahasan soal-soal UP di khususnya program studi bimbingan dan konseling ya. Nah, nanti semoga bisa membantu pemahaman materi untuk teman-teman gitu, dan semoga bisa sukses lolos satu kali UP saja ya teman-teman tentunya. Nah, oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya, karena next time aku bakalan spill soal-soal yang dulu pernah aku dapatkan gitu teman-teman. Nah, oke, dan buat teman-teman yang sudah setia ini ya mengunjungi channel aku, terima kasih dan semoga sehat selalu dan sukses untuk kalian semuanya. Oke, langsung saja karena ini termasuk soalnya banyak banget. Semoga nanti selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada soal semacam ini. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama pada aspek apakah A. status sosial, B. moral, C. etnik, D. minat, dan E. motivasi. Nah teman-teman, seperti biasanya yang sering saya sampaikan, dengan adanya setiap soal kita kan harus bisa menganalisis ya, menganalisis soal ini. Jangan kita lihat, duh ini kok ini ya soalnya panjang banget misalnya. Nah, kita langsung menuju kepada keyword. Kata kuncinya di mana nih gitu ya. Nah, ini aku sudah beri tanda ya setiap soalnya bahwa di sini keywordnya adalah mengenakan busana daerah masing-masing. Ini sudah sangat keyword banget teman-teman. So, jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah etnik ya teman-teman, karena ini ya busana daerah itu berkaitan erat dengan etnik. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apakah A. kultural, B. motivasi, C. status sosial, D. sosial, dan E. etnik. Di sini keywordnya adalah siswa atau peserta didik itu kurang semangat dan kurang aktif. Sehingga kita sebagai guru, kita harus apa teman-teman? Tentu saja kita harus memberikan motivasi agar dia tumbuh lagi semangat untuk belajar begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu daerah peserta didik, jadi dari asal daerahnya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama apakah A. gender, B. etnik, C. status sosial, D. minat, atau E. kultural. Nah, kata kuncinya adalah lagu-lagu dari asal daerahnya. Otomatis ketika ada lagu-lagu dari asal daerah-daerah peserta didik, maka jawabannya adalah kultur, terkait dengan budayanya, asal daerahnya gitu ya teman-teman. Wow, simple banget ya ternyata kalau kita langsung fokus kepada keyword. Nah, kita lanjut. Nah, ini Pak Adit, seorang guru SMP kelas 10. Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari latar belakang kondisi keluarga
Ada keluarga yang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Jelas sekali kita lihat di sini Pak Adit memperlakukan semuanya itu sama. Dan di sini sudah ada keyword dari keluarga mampu, miskin, kemudian pejabat, buruh, swasta, sehingga itu masuk kategori status sosial ya teman-teman. Jawabannya adalah E, jelas banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Nah, secara bahasa saja itu masih kurang paham. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Di sini keyword adalah operasional konkret. Konkret artinya adalah nyata. Berarti jelas sekali bahwa peserta didik di sekolah dasar itu membutuhkan B ya, media benda nyata. Oke. Nah, kita lanjut. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendekatan mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Dan E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial melibatkan peserta didik. Oke, keyword di sini adalah sila kelima. Sila kelima apa teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di sini adanya kegiatan-kegiatan sosial ya, otomatis jawabannya adalah E. Sekolah melakukan program kerja bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Oke, kita lanjut. Nah, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh apakah landasan yuridis, atau psikologis, atau religius, sosiologis, dan historis. Di sini langsung kita menuju ke keyword adalah ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan agama gitu ya. Berarti jelas dari sekian pilihan jawaban ini kita akan memilih C, yaitu landasan religius, teman-teman. Oke, namun di sini aku mau menambahkan agar nantinya teman-teman juga bisa paham di setiap landasan ini, di mana landasan yuridis itu merupakan landasan hukum ya, yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak? Nah, dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan. Itu yuridis, berarti lebih ke ranahnya landasan hukum. Nah, kalau psikologis di sini lebih ditekankan, dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis ya. Jadi kalau udah psikologis berarti berkaitan erat dengan kejiwaan manusia yang mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Nah, oke, kita lanjut. Di landasan religius berarti jelas kata religius akan
berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian untuk landasan sosiologis, pasti akan dipertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena sosiologis itu lebih ke arah sosial gitu, masyarakat. Nah, menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan juga negara. Kemudian di landasan historis, kita langsung paham bahwa kata historis sendiri pasti akan berkaitan erat dengan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi tadi langsung fokusnya ke ketuhanan yang Maha Esa. So, buat jawabannya pasti landasan religius. Nah, soal selanjutnya berkaitan dengan ini. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, atau intelektual, teman-teman. Nah, seperti yang kita pahami, kita sebagai seorang pendidik itu pasti ada kompetensi yang harus kita kuasai gitu. Nah, kalau di sini keywordnya adalah kita tuh kayak ada perasaan bangga menjadi seorang guru dan juga percaya diri. Ini berarti termasuk kategori kompetensi apa? Maksudnya di kepribadian ya teman-teman. Nah, oke, kepribadian. Terus ini teman-teman, misal nih nanti ada pertanyaan yang menyampaikan tentang kompetensi tapi ditambah kecuali, berarti kalau misalnya opsinya tetap sama seperti ini, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, intelektual, nanti hati-hati ya, kita harus memilih yang mana. Jelas kalau ada kata kecuali berarti kita akan memilih yang intelektual, karena nggak ada ya kompetensi intelektual. Jadi masuknya kalau kompetensi tadi berada di pedagogi, kepribadian, sosial, atau profesional gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas terdapat LCD dan juga laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai, apakah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan, ataukah B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan, ataukah C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan, atau D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Nah, atau E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Di sini keywordnya adalah agar, capaiannya ya, capaian CP. CP dari Bu Weni ini, capaian pembelajarannya adalah agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Kemudian ditambahkan ada keterangan di kelas tersebut itu sudah tersedia LCD dan laptop. Berarti kita harusnya gimana gitu kan. Karena di sini juga termasuk kategori Bu Weni ini harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jawabannya adalah B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat sebuah kesimpulan atau resume dari apa yang didapatkan pada tayangan video tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi. Nah, ini berarti kalau ada kata keywordnya mengembangkan diri, nah, itu berarti termasuk kategori apa teman-teman untuk kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Berarti kan kita menuju ke kompetensi profesional. Jadi meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang guru ya. Guru yang benar-benar profesional gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini
ini termasuk jenis penilaian. Nah, apakah A. Assessment for learning atau assessment to learning, assessment of learning, atau assessment as learning. Nah, di sini keywordnya adalah merefleksikan. Jadi, guru itu ngajak murid untuk merefleksikan cara belajarnya setiap murid, gitu ya teman-teman. Di sini sudah saya berikan artinya. Yang A, penilaian untuk pembelajaran, penilaian untuk belajar, penilaian pembelajaran, dan juga penilaian sebagai pembelajaran. Nah, jawabannya adalah D, assessment as learning. Penilaian sebagai pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, ini panjang banget ya teman-teman, dari soal kemudian sampai jawabannya juga panjang banget. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Berarti ada perbedaan ya, perbedaan keinginan antara orang tua dan juga anak. Nah, orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Di sini keywordnya ya, yang jelas adalah kita posisinya sebagai wali kelas. Yang ditanyakan adalah kita kalau jadi wali kelas dapat cerita dari ini ya, murid yang perbedaan pendapat antara dirinya sendiri dan juga orang tua, kita harus bagaimana. Kalau A, menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. Kalau ini saya rasa nggak tepat ya teman-teman. Karena apa? Berarti kita mendukung orang tua. Mendukung orang tua dan tanpa tanpa bisa merasakan gimana sih perasaan si anak ketika dia sudah bisa mengukur kemampuan dirinya tapi kok tetap dipaksa gitu kan. Nah, kemudian yang B. Di sini memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Nah, apakah ini tepat? Nah, kemudian di sini kalau melihat ya dari kasus yang ada di dalam soal ini, si anak ini dan juga wali kelas ini baru berkomunikasi gitu ya. Jadi sepertinya masih kurang juga, karena kalau misalnya kita menyarankan dia untuk ke psikolog pun kita juga harus minta bantuan dari guru BK gitu. Nah, kemudian C, menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini akan bakalan nggak ketemu solusinya, karena si anak hanya akan menyampaikan bahwa dirinya tidak mampu, sementara orang tua pasti akan mensupport ya demi si anak ini mengambil jurusan di kedokteran. Kemudian yang D, melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Nah, ini masih kurang tepat ya. Ya, dan di sini untuk yang E, bersama dengan guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Jadi semuanya berikannya benar-benar by data. Kalau yang C ini tadi nggak by data, hanya by ya keinginan anak gitu kan. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Oke. Ya, soal selanjutnya, terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas secara sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Nah, mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas.
Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Pahami terlebih dahulu, di sini ada beberapa keyword. Kita posisi sebagai seorang guru, dan kita mendapatkan laporan dari seorang anak yang mengadu karena membersihkan kelas secara sendiri, tapi di satu sisi dia akan diancam ya oleh teman-temannya ketika melapor. Gimana nih kita sebagai seorang guru gitu atau wali kelas. Nah, yang A adalah memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau semisal kita sebagai guru melakukan hal ini, berarti pasti akan ada beberapa anak yang merasa, oh berarti ini ada yang melapor, ada yang mengadu. Nah, ancaman itu pasti akan berlanjut kepada kasus-kasus bullying atau ya semacamnya ya, pokoknya akan berkasus yang lebih panjang lagi. Sehingga kurang tepat. Nah, kemudian B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Nah, ini lumayan karena ada evaluasi keterlibatan siswa gitu. Nah, seolah-olah memang tidak ada kejadian yang mengadu. Kemudian C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulang perbuatannya. Ini juga tidak tepat karena dengan teguran pasti orang-orang yang mengancam tadi akan langsung berpikir ini ada aduan gitu. Kemudian D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan ya keterampilan kerjasama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Ini sama saja nanti kasus akan berkepanjangan dengan adanya pengaduan tadi. Kemudian yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, ini memfasilitasi pertemuan bersama ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita membuat evaluasi terlebih dahulu. Karena dengan adanya evaluasi tidak akan ada yang mengira bahwa sebenarnya kita tahu itu dari pengaduan salah satu siswa begitu. Oke, kita lanjut. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, nah, keywordnya di sini adalah mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Sementara untuk ini ya, pilihan jawabannya mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Nah, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran sikap dan perilaku anak didiknya, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Kemudian D, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman, dan E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Nah, jawabannya adalah E ya teman-teman. Di sini kita peka terhadap perbedaan dan peran menumbuhkan sikap saling menghargainya gitu ya antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Meskipun banyak sekali perbedaan dari segi budaya, dari nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tuanya, tapi yang jelas kita harus, sikap guru harus gimana caranya anak itu bisa menghargai dengan banyaknya perbedaan gitu. Nah, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru. Nah, berarti ini teacher center, sedangkan siswa hanya pasif. Karena hanya mendengarkan ya, hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Apakah A, behavioristik, B, perennialisme, C, humanisme, D, esensialisme, kemudian E, rekonstruksionisme, teman-teman. Ini metode yang ceramah, jadi metode yang
ceramah terus siswanya itu pasif. Biasanya metode ini berada di aliran apa sih? Aliran behavioristik ya. Karena behavioristik ya, itu pasti akan ada stimulus respon. Stimulus respon biasanya kan gitu ya. Nah, di sini masih kurang apa namanya? Bisa membuat siswa itu aktif. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya, aliran perennialisme di situ lebih ke pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Nah, sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan yang progresif. Progresif, mereka menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Nah, kemudian di sini juga ada memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Untuk aliran esensialisme lahir dilatar belakangi oleh pendidikan yang bersendikan atas nilai-nilai yang bersifat fleksibel, kemudian menjadikan pendidikan itu kehilangan arah. Jadi berhubungan dengan harus kayak nilai-nilai yang mendatangkan kestabilan gitu, kayak kemudian memiliki tata yang jelas dan yang telah teruji oleh waktu. Nah, kemudian rekonstruksionisme di sini dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks di filsafat pendidikan itu nanti aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Oke, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, ini kebetulan soalnya sama tadi, ini saya lewati, skip. Nah, kita lanjut di soal Pak Sigit memberikan tugas kepada siswanya untuk mengamati proses pertumbuhan kecambah dan meminta para siswa mendeskripsikan hasilnya sesuai dengan apa yang mereka amati. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Pak Sigit telah menerapkan teori apakah A. konstruktivistik, B. humanistik, C. kognitif, D. konstruktivistik, dan E. behavioristik. Nah, tadi beberapa sudah ini ya, ada penjelasan yang sedikit. Kalau untuk kognitif jelas lebih ke pemikiran, humanistik berarti lebih kepada memanusiakan manusia ya biasanya ya. Nah, kalau behavioristik biasanya lebih ke stimulus respon gitu, atau yang tadi saya sampaikan fokusnya ke teacher centernya ya. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah konstruktivistik. Nah, biasanya sesuai dengan apa yang diamati. Berarti di sini kan ada pengamatan secara langsung begitu proses pertumbuhan dari kecambah itu, teman-teman. Nah, selanjutnya konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Nah, guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu apa? Apakah tes dan observasi, atau B. inventory dan skala psikologis, C. tes dan non-tes, dan D. tes psikologis dan non-tes. Nah, oke, biasanya kita sudah jelas ya, sering mendengar bahwa di dalam bimbingan konseling terdapat dua teknik untuk melakukan asesmen kebutuhan peserta didik, yaitu tes dan non-tes ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 15% peserta didik mengalami masalah yang harus segera diselesaikan. Nah, kemudian sarana yang mendesak harus segera disiapkan guru, bimbingan, dan konseling atau konselor itu apa? Berarti ini kan masuk kategori layanan responsif, harus segera direspon, harus segera cepat gitu ya. Nah, artinya apakah A. alat assessment? Berarti lama ya kalau harus nunggu
berikan alat assessment terlebih dahulu, B. ruang konseling, C. laporan tes psikologi, atau D. alat rekam dan sound system. Jelas ketika di sini membutuhkan penanganan segera, kita harus memberikan ruang konseling karena untuk menyampaikan atau sarana ya. Dan di sini kan sudah ada kata sarana. Sarana yang tepat adalah ruang konseling. Nah, contoh aplikasi online yang bisa dimanfaatkan oleh guru BK secara free dalam melakukan assessment diantaranya adalah apakah A. SurveyMonkey, atau Qualtrics, atau Jobstreet.com, atau D. Google Form. Jelas ya teman-teman, di sini kita pasti akan menggunakan Google Form. Nah, terutama pas era pandemi kemarin pasti banyak sekali yang ketika sebar need assessment untuk kebutuhan peserta didik menggunakan Google Form, jauh lebih simple dan juga praktis. Oke, kita lanjut. Sebagai salah satu topik yang dapat dikembangkan dalam layanan konseling bidang pribadi ya teman-teman, di sini bidangnya pribadi, self management kerap kali dikaitkan atau disejajarkan dengan beberapa konsep lainnya, yaitu apakah self regulates, mengatur diri sendiri, atau self control, berarti mengontrol dirinya sendiri, atau self assessment, memberikan penilaian terhadap dirinya, atau self efficacy. Nah, jawabannya adalah B, self control, karena biasanya ketika kita akan memanajemen gitu ya, manage diri, kita tuh juga butuh mengontrol diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, ini Ani merupakan salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan ke SMA. Hanya saja orang tua Ani mengharap Ani untuk bekerja saja. Sedangkan berdasarkan pada analisis kebutuhan yang dikerjakan oleh Ani, hasilnya adalah 75% Ani ingin mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, bidang dan komponen layanan yang perlu segera diberikan oleh guru BK untuk Ani adalah, nah ini keywordnya adalah dia tuh setelah lulus SMP pokoknya inginnya lanjut SMA gitu. Orang tua mengharapkan dia untuk kerja, tapi saat itu yang dia butuhkan adalah ingin mengetahui kemampuannya, bakatnya, potensinya, dan hal ini harus segera ditangani. Berarti jawabannya adalah C, bidang karir dan juga layanan responsif, karena harus segera ditangani begitu teman-teman. Nah, Riko merupakan remaja yang suka menolong temannya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan kegiatan sosial. Pribadi Riko yang ramah peduli membuat dia disukai teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Riko dalam SKKPD ya, merupakan capaian aspek perkembangan, apakah kematangan sosial, kematangan intelektual, landasan perilaku etis, atau kesadaran tanggung jawab sosial. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa suka menolong. Nah, kan suka menolong temannya yang mengalami kesulitan pembelajaran dan kegiatan sosialnya. Nah, pribadi Riko yang ramah, peduli, membuat dia disukai teman-temannya. Berarti ini kategori apa? Kategori kesadaran tanggung jawab sosial, karena ada suka menolong itu masuk kategori sosial ya, berarti kan. Nah, berdasarkan pada hasil wawancara ditemukan kondisi siswa menjadi malas belajar, mengantuk di kelas disebabkan oleh keadaan di mana siswa mengkonsumsi narkoba. Sesuai kode etik profesi konselor, maka tindakan guru BK yang tepat adalah apakah A, memberitahukan orang tua anaknya kecanduan obat terlarang, atau B, menyadarkan konseli untuk memperoleh bantuan ahli, atau C, melaporkan kepada kepala sekolah, atau D, mengkonsultasikan masalah kepada BNN-nya. Di sini tuh masalahnya kita harus mengikuti kode etik profesi konselor. Dan kita tahu informasi ini kan dari hasil wawancara terhadap si siswa kan. Otomatis ketika kita akan langsung memberikan informasi ke orang tua, nantinya pasti si konseli akan merasa kita tidak bisa menjaga rahasia. Nah, kode etik rahasianya bagaimana gitu kan. Nah, kemudian
kalau misalnya kita melaporkan kepada kepala sekolah atau konsultasi pada masalah BNN juga sama, semuanya akan ditanyakan kita mana nih, katanya BK memiliki kode etik kerahasiaan, asas kerahasiaan ya teman-teman. Nah, otomatis kita di sini menyadarkan konseli untuk memperoleh bantuan ahli. Jadi kita kayak diskusi dulu sama si konseli, apakah dia ini ya mau atau mungkin memutuskan lah untuk memperoleh bantuan ahli dalam ini ya mengkonsumsi narkoba gitu. Oke, yang B. Nah, Tina merupakan siswa kelas 10 di SMA melatih jurusan IPA. Sebenarnya Tina lebih suka jurusan bahasa karena nanti Tina ingin menjadi seorang translator profesional dengan kemampuan yang dimiliki. Tina masuk jurusan IPA karena mengikuti saran orang tua dan tidak ingin mengecewakan orang tua. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Tina, ini tentang krisis identitas, teman-teman. Jadi ada A, identity achievement atau identity diffusion, identity foreclosure atau identity moratorium. Nah, di sini dia kalau dari keyword yang dilihat, dia sudah memiliki tujuan sebenarnya. Ini sebagai seorang translator yang profesional dan lebih tertarik pada bidang bahasa. Tapi di satu sisi dia memiliki perasaan seolah-olah apa ya, tidak ingin mengecewakan orang tua, itu kayak nggak mau membuat orang tuanya sedih lah ya gitu. Nah, jawabannya adalah C, identity foreclosure. Nah, di sini apa sih penjelasannya? Untuk identity achievement, ketika kita dapat mengenali dan identifikasi diri kita dengan jelas, keputusan dalam hidup yang akan diambil ke depannya dilakukan secara sadar dan dengan pengetahuan yang cukup. Nah, ini kalau sedangkan yang identity diffusion itu biasanya dimaknai sebagai kegagalan dalam krisis identitas. Kemudian untuk identity foreclosure, nah itu belum mengalami krisis, namun sudah menetapkan sebuah komitmen. Jadi tadi di situ dia sudah punya komitmen gitu bahwa akan tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Nah, kemudian identity moratorium yaitu berada di pertengahan krisis dan belum memiliki komitmen sama sekali untuk menentukan identitas diri. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ternyata soalnya habis ya. Tadi ada sekitar 29 soal, teman-teman. Semoga jelas semuanya gitu penjelasan saya. Tapi silakan buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau didiskusikan, bisa langsung menuju ke kolom komentar aku aja ya. Kita diskusi bareng-bareng di situ. Atau mungkin teman-teman yang mau komunikasi secara langsung bisa langsung follow aja di Instagram aku Siska_Makbullah, atau juga mungkin ini ya bagi teman-teman yang mau melalui FB gitu, Messenger, bisa di Siska Wahyunitya Ratnawandari, atau bisa juga silakan cek di TikTok aku Siska Konselor. Nah, oke, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Nah, oke teman-teman, semoga kalian semuanya sukses di UP PPJ tahun 2022. Dan silakan sampaikan apapun di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Salam sukses untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.